wah hari ini aku nggak bisa tidur nih. Kira-kira aku pengidap insomnia nggak ya? Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Grace. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tidak terlalu terbebani dengan masa pandemi ini ya. Sedikit banyaknya ada orang yang mengalami problema tidur ya, yaitu susah tidur. Orang sering menyebutnya dengan istilah insomnia. Jadi buat memahaminya kita harus tahu dulu apa itu tidur. Eits, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel ini, nyalakan lonceng notifikasi yang ada di sebelahnya supaya kamu dapat info kalau saya update video terbaru. Follow juga sosial media saya karena saya sering berbagi info kesehatan di sana. Oke, langsung saja kita bahas. Jadi, tidur adalah keadaan seseorang berada di alam bawah sadar. Jadi dia bukan berarti tidak sadar, tapi di alam bawah sadar ya, level kesadaran misalnya di sini, tidur itu di sini. Nah, dia dapat dibangunkan dengan rangsangan sensorik atau rangsangan lainnya. Rangsangan sensorik itu bisa dengan perabaan atau sentuhan. Nah, insomnia sendiri adalah gangguan yang paling sering dikeluhkan pada masalah gangguan tidur. Insomnia sendiri terbagi atas beberapa jenis. Ada yang susah memulai tidurnya, ada yang susah mempertahankan keadaan tidurnya. Seperti dia sudah tidur tapi terbangun lagi, tidur lagi, terbangun lagi, tidur lagi, terbangun lagi. Dan yang late onset itu ada yang dia terbangun lebih awal dan tidak bisa tidur lagi. Jadi dia ada early onset, ada mid onset, dan ada late onset. Sampai di situ paham ya? Kenapa insomnia ini berbahaya? Karena insomnia ini dapat mengganggu mood, konsentrasi, dan daya ingat. Jadi insomnia ini kan dapat mengganggu kualitas dan kuantitas tidur seseorang. Bayangin aja kalau kita kurang tidur, terus pagi-paginya nggak mood ngapa-ngapain. Ya sepanjang hari bakal nggak ada kegiatan yang beres dilakuin juga kan. Nah, dapat menurunkan produktivitas kamu. Menurut DSM-5, insomnia ini sendiri merupakan ketidakpuasan dari dua sisi ya. Ada dari kualitas dan kuantitas tidurnya sendiri. Dengan satu atau lebih gejala berikut ini. Kesulitan memulai tidur ya, pada anak-anak dia biasanya tanpa campur tangan pengasuhnya sendiri. Kesulitan mempertahankan tidur ditandai dengan gangguan dia terbangun. Dan yang terakhir, bangun pagi-pagi dan tidak bisa tidur lagi. Dan biasanya ini berlangsung kronis selama 3 bulan. Nah, untuk menanganinya sendiri kita perlu tahu ada beberapa cara. Yang pertama adalah sleep hygiene. Sleep hygiene dilakukan untuk meningkatkan kualitas tidur. Biasanya ada beberapa hal yang dilakukan sebagai rutinitas sebelum tidur, seperti cuci muka, menyikat gigi, dan buang air kecil terlebih dahulu. Selain itu, gaya hidup sehat, yaitu menghindari rokok, menghindari alkohol, kafein di malam hari, dan juga rutin berolahraga. Nah, sleep restriction sendiri adalah cara untuk membatasi waktu di tempat tidur. Jadi caranya itu adalah beraktivitas di tempat tidur hanya untuk tidur. Jadi tidak bawa pekerjaan di tempat tidur, misalnya bermain HP, bermain gadget. Setelah itu penderita insomnia dipaksa untuk bangun pada jam tertentu meskipun mereka masih dalam keadaan sangat mengantuk. Sehingga berikutnya nanti mereka akan lebih mudah tertidur. Jadi ini akan terbentuk pattern untuk tidur atau pola untuk tidur. Berikutnya adalah terapi pernapasan. Jadi ini seperti relaksasi dari otot-ototnya dan latihan nafas. Keduanya dilakukan untuk meningkatkan kualitas tidur penderita insomnia. Nah, yang terakhir adalah terapi kontrol stimulus. Jadi ini mirip seperti yang tadi. Tempat tidur itu diidentikan dengan aktivitas seksual dan untuk tidur, hanya untuk itu. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah seperti menghindari tidur siang, beraktivitas seharian, ketika mengantuk saja baru pergi ke tempat tidur, dan jika sudah 30 menit di tempat tidur belum juga bisa beristirahat, ya yang pasti ya jangan main gadget juga. Boleh pergi ke ruangan lain dulu, lalu nanti setelah mengantuk kembali lagi ke tempat tidur, sehingga otak kita akan memorize atau mengingat tempat tidur hanya untuk tidur. Namanya juga terapi yang tidak membutuhkan obat, jadi memang butuh usaha dan waktu untuk memaksimalkan hasilnya. Nah, beda dengan obat, itu harus konsultasi dengan dokter. Dan jangan salah, ada beberapa gejala susah tidur yang ternyata juga akibat penyakit lain seperti depresi. Bisa
bisa juga karena penyalahgunaan zat dan restlessness leg syndrome. Jadi dia kayak otot-ototnya itu nggak mau diem ya, itu ada penyakit yang lain. Jadi yang bisa mendiagnosis itu adalah dokter. Nah, bagaimana cara mencegah insomnia? Pasti kamu bertanya-tanya kan? Kembali saya ingatkan tadi bahwa tempat tidur hanya untuk aktivitas seksual dan istirahat, tidur, bukan untuk sambil main gadget, main laptop, atau sambil baca buku. Jika tidak, tidur juga dalam 30 menit tidak beraktivitas padahal berbaring, bisa ke ruangan lain dulu. Lanjutkan dengan teknik relaksasi, tarik nafas dalam, lalu buang. Boleh minum susu hangat, cuci muka, sikat gigi, buang air kecil. Mengatur jam alarm tertentu pada setiap pagi. Hindari bangun kesiangan, dan boleh ambil cuti dulu lah. Kalau memang terlalu sibuk bekerja, boleh ambil liburan dulu di akhir pekan. Namun karena ini masa pandemi, sebaiknya cari tempat yang memang sedikit orang ya, misalnya di tepi sawah atau misalnya melihat sungai yang pasti minim orang di sana. Selain itu perlu juga adanya kontrol lingkungan, bisa dibantu dengan lampu itu lebih redup ya, karena dengan meredupkan lampu maka ada hormon di tubuh kita yang membuat kita tidur lebih lelap, yaitu hormon melatonin. Dan juga menghindari kebisingan, dan boleh dibantu dengan aromaterapi yang diletakkan di kamar tidur tentunya. Ya, semoga ini membantu. Jika kamu masih kurang tidur juga, apalagi sampai mengganggu aktivitas kamu sehari-hari, kamu boleh coba terapi tadi, terapi non-farmakologi, tidak pakai obat. Kalau misalnya ini masih berlanjut, apalagi lebih dari 2 minggu, disarankan segera jumpai dokter karena dapat mengganggu produktivitas kamu. Thank you for watching. See you on the next videos. Bye-bye.